Biarkanlah diri ini untuk mencoba. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama aku Anggreni Nurjana. Aku Silviana Dianti. Aku Amelia Safitri. Hari ini kita mau Melakukan observasi dan wawancara pada usaha Break Clean Laundry untuk mengetahui bagaimana proses operasionalnya. Let's go! Kita kan ngadain promo-promo terus kayak dan nyiapin minyak gitu ya. Jadi kalau bakal dapat minyak. atau biji gratis. Itu 5 kali bebas berapa kilonya? Minimal 5 kilo itu 5 kali. satu kali. Kalau 1 kilo sedikit. Iya. 5 kilo jadi kelihatan gede banget. Iya. Jadi ntar 5 kilo kali 5 kali. Iya. Nama usahanya adalah Break Clean Laundry, yang merupakan cabang kelima yang pusatnya itu ada di kota Bandung. Break Clean Laundry yang kami observasi berlokasi di Jalan Arya Santika, Margasari, Kota Tangerang, dekat dengan Universitas Yatsi Madani. Break Clean Laundry atau BKL ini bergerak di bidang jasa pencucian, penyetrikaan, dan juga layanan antar jemput untuk pakaiannya. Pemiliknya adalah Bapak Ali. Di BKL Jalan Arya Santika ini memiliki 3 orang karyawan, dan operasionalnya itu setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Pumikit na muna at baka sakaling namamalik mata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Tinaon naman na ang lahat, tinapan naman na king sukat, ngunit ba't ba hindi ito pa rin? Hirap na akong intindihin. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dahil sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa'king lumay. Ako ay dahan-dahan Ada diagram proses bisnis Break Clean Laundry. Dimulai prosesnya itu diawali dengan start event pada lem pelanggan yang simbolnya itu lingkaran tipis. Lalu selanjutnya itu pelanggan melakukan aktivitas, menentukan cara pelayanannya. Setelah itu
ada eksklusif gateway yang ditandai dengan wilayah ketupat X dengan pertanyaan mau datang ke toko. Jika pelanggan menjawab tidak, maka alur berpindah ke LAN kurir dan kurir melakukan proses aktivitas menjemput pakaian. Kemudian pakaian diserahkan ke LAN karyawan pada aktivitas penerimaan pakaian. Jika jawabannya iya, ingin datang ke toko, maka pelanggan langsung datang ke toko dan langsung menuju ke aktivitas penerimaan pakaian di LAN karyawan. Setelah pakaian diterima, karyawan melakukan proses aktivitas menimbang pakaian. Setelah itu proses penentuan harga, dan dari proses penentuan harga ini ada alur ke LAN system untuk LAN system mencatat transaksinya. Setelah itu lanjut lagi ke LAN karyawan, yaitu pengecekan jumlah pakaian, apakah pakaiannya ini memiliki berapa jenis dan jumlahnya. Setelah itu lanjut lagi ke proses pencucian, lanjut lagi ke proses pengeringan, lalu ke aktivitas proses penyetrikaan, kemudian ke proses pengecekan jumlah pakaian. Di sini dicek karena sebagian pemeriksaan akhir sebelum pakaian dikemas. Nah, dari proses pengecekan tersebut ada alur ke LAN system dengan aktivitas nota fisik dan digital. Nah, ini tuh gunanya untuk mencetak nota fisik dan digital. Setelah itu kembali lagi ke LAN karyawan pada aktivitas ini untuk menginformasikan bahwa pesanan telah selesai melalui WhatsApp kepada pelanggan. Nah, di LAN pelanggan terdapat aktivitas penentuan proses pengambilan. Setelah itu ada lagi eksklusif gateway dengan pertanyaan metode pengambilannya. Jika pelanggan memilih di antar kurir, maka proses menuju LAN kurir pada aktivitas kurirnya akan mengantar pakaian, kemudian pelanggan menerima pakaian. Jika pelanggan memilih ambil ke toko, maka pelanggan melakukan aktivitas ambil ke toko, kemudian pelanggan datang ke toko, dan selanjutnya pelanggan menerima pakaian. Setelah pelanggan menerima pakaian, proses berlanjut ke aktivitas melakukan pembayaran. Setelah itu berakhir pada end event yang ditandai oleh lingkaran tebal. Proses bisnis telah selesai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di Brightclean Laundry, kami menemukan beberapa permasalahan pada proses bisnis yang sedang berjalan. Yang pertama, pelanggan masih harus menghubungi pihak laundry lewat WhatsApp kalau ingin tahu status pesanannya. Jadi, pelanggan belum bisa melihat sendiri apakah pakaiannya ini masih dicuci, sudah disetrika, atau bahkan sudah selesai. Hal ini tentu kurang praktis karena harus menunggu balasan dari pihak laundry. Yang kedua, metode pengambilan pakaian baru ditentukan setelah proses laundry selesai. Misalnya, awalnya pelanggan ini mau ambil sendiri, tapi ternyata berubah pikiran ingin diantar. Nah, perubahan ini harus dikomunikasikan lagi dengan pihak laundry sehingga prosesnya menjadi kurang efisien. Yang ketiga, penyampaian informasi kepada pelanggan itu masih dilakukan secara manual oleh karyawan melalui WhatsApp. Jadi, kalau karyawannya sedang sibuk, informasi bahwa laundry ini sudah selesai atau bisa saja terlambat ke pelanggan. Keempat, layanan antar jemput belum memiliki fitur pelacak kurir. Akibatnya, pelanggan tidak tahu posisi kurir ini sedang menjemput atau mengantar pakaian, sehingga hanya bisa menunggu tanpa mengetahui perkiraan waktu kedatangannya. Dan yang terakhir, pelanggan juga belum bisa memantau tahapan proses laundry secara real time. Nah, berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, kami mengusulkan proses bisnis baru atau BPM N2B yang memanfaatkan aplikasi. Harapannya, proses pelayanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan tentunya memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang BPMN2B sebagai usulan perbaikan proses bisnis. Pada proses usulan, pelanggan melakukan pemesanan melalui aplikasi Brooklyn Laundry. Pelanggan dapat memilih layanan, menentukan metode penjemputan, dan mengambil sejak awal atau pengambilan sejak awal, serta melihat estimasi biaya dan waktu penyelesaian. Selama proses laundry berlangsung, sistem akan memperbarui status pesanan secara otomatis, mulai dari diterima, dicuci, dikeringkan, disetrika, dikemas hingga siap. Setiap perubahan status akan dikirimkan melalui notifikasi otomatis, sehingga pelanggan tidak perlu lagi menghubungi pihak laundry melalui WhatsApp. Selain itu, ditambahkan fitur pelacakan kurir secara real-time, sehingga pelanggan dapat mengetahui posisi kurir saat proses penjemputan maupun pengantaran. Setelah pesanan selesai, pelanggan dapat melihat invoice digital dan riwayat transaksi melalui aplikasi. Jadi, seluruh data juga tersimpan secara integrasi pada sistem internal sehingga memudahkan pengelolaan data oleh admin. Berdasarkan hasil analisis, usulan proses bisnis memberikan beberapa peningkatan dibandingkan proses sebelumnya. Pertama, proses pemesanan menjadi lebih praktis karena dilakukan melalui aplikasi. Kedua, pelanggan dapat memantau status laundry secara real-time tanpa harus menghubungi pihak laundry. Ketiga, sistem mengirimkan notifikasi otomatis setiap kali terjadi perubahan status sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Lanjutnya yang kelima, yang keempat, fitur tracking kurir meningkatkan transparansi selama proses penjemputan dan juga pengantaran. Kelima, metode pengambilan sudah ditentukan sejak awal sehingga tidak diperlukan komunikasi tambahan setelah pesanan selesai. Terakhir, seluruh transaksi dan invoice tersimpan secara digital. Sehingga memudahkan pelanggan maupun pihak Brooklyn Laundry dalam mengelola data. Nah, secara keseluruhan, rancangan BPMN2B mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan transparansi layanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Oke, itu tadi cuplikan bagaimana proses operasional dari usaha Brooklyn Laundry. Thanks for watching. Bye. I love you so much.